Oke, eh, selamat malam kawan-kawan semua. Ya, jadi seperti biasa malam ini adalah kita adakan yang namanya pre-class session. Tentu saja sebelum dimulai, hari ini saya akan bahas mengenai IHSG ya. Seperti yang teman-teman sudah lihat di chart itu adalah chart IHSG, tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan mengenai Akademi Beta. Apa itu Akademi Beta? Akademi Beta adalah kelas yang diadakan setahun sekali. Fasilitatornya adalah saya, Kong Emon, dan Kong Yuza, atau Om Yuza, yang mana kita memiliki style yang berbeda. Saya swing trading, Kong Emon itu position trader, dan Om Yuza adalah scalper. Nah, tujuan daripada Akademi Beta adalah supaya trader pemula bisa mencari tahu dan mendapatkan style tradingnya. Jadi, kita share semua style trading, teman-teman memilih mana yang cocok. Ya. Cocok atau tidaknya style trading itu tergantung kepada kepribadian masing-masing orang. Tentu juga bergantung kepada misalnya ketersediaan waktu. Misalnya dia pekerja kantoran yang masih harus bekerja di kantor. Tentu tidak mungkin menjadi seorang scalper. Yang ada nanti akhirnya apa? Jam meeting, curi-curi, copet-copet, di bawah meja, pakai HP. Akhirnya tradingnya nggak fokus, trading tidak cuan, malah dipecat. Nah, tentu tidak cocok ya, tidak elok. Maka harus stylenya swing atau position trader. Tapi kalau bagi yang punya waktu dan bisa melihat terus dan jiwanya cocok, tentu saja mungkin cocok jadi seorang scalper. Maka dari itu, setiap orang harus mencari dan mencoba menemukan. Nah, tujuan Akademi Beta itu seperti itu. Kelasnya intensif selama 1 bulan, dan nantinya setelah selesai kelas itu masukkan ke dalam grup alumni. Beberapa keuntungan yang dimiliki adalah bagi setiap peserta Akademi Beta berhak membeli buku terjemahan. Berhak ya, bukan mendapatkan secara otomatis, tetapi berhak membeli buku terjemahan bahasa Indonesia yang kita sudah terjemahkan dengan bahasa Indonesia yang baik, tentu saja. Harapannya adalah supaya teman-teman itu bisa belajar. Tentu saja kelas 1 bulan oke, bagus, tapi tidak cukup. Teman-teman harus banyak membaca ya literatur. Karena keterbatasan banyak teman-teman dalam bahasa Inggris, maka kita coba menjembatani dengan menerjemahkan buku-buku trading yang bagus. Ada buku karya Minervini, ada berbagai macam tipe buku untuk sistem trading, untuk money management, untuk psikologi juga ada. Itu penting ya. Jadi Akademi Beta akan dilaksanakan pada pertengahan bulan November. Early bird itu masih bisa sampai sekarang, sampai dengan akhir bulan itu masih mendapatkan early bird. Artinya promo harganya. Kemudian kelasnya seperti apa? Kelasnya seperti ini penyampaiannya. Pakai AMI Broker atau pakai PowerPoint nanti misalnya. Kita share, kemudian materinya diberikan selama sebulan tuh. Gantian ketiga fasilitator akan memberikan share tentang berbagai macam topik ya. Mulai dari style trading, mulai dari basic TA, mulai dari money management psikologis. Saya sendiri pakai full price analysis, metodenya VPA. Kong Emon pakai Fibonacci, Om Yuza pakai tab reading, kita akan share. Monggo teman-teman memilih mana yang cocok. Karena kelas ini hanya diadakan setahun sekali, ini bukan gimmick, benar cuma setahun sekali. Maka bagi teman-teman yang ingin ikut, silahkan. Disarankan ikut karena belum tentu tahun depan ada lagi. Dan kalaupun ada yang nunggu tahun depan lagi. Ya. Biasanya kan kita adakan memang di kuartal ketiga atau kuartal keempat setiap tahunnya. Karena dikarenakan kesibukan kita masing-masing. Jadi kira-kira seperti itu.
Pertemuannya seminggu mungkin 2-3 kali. Setiap kali pertemuan 1,5 sampai 2 jam. Jadi kira-kira materinya seperti ini. Kita belajar secara online ya. Kalau kita belajar offline tentu biayanya lebih besar dan tentu juga berisiko masih kondisi sekarang ya, COVID. Jadi itu sekilas mengenai Akademi Beta. Ya. Ini adalah batch keberapa ya? Alumni kita sendiri itu sudah ada sekitar 240-an alumni. Ini mungkin tahun ketiga atau tahun keempat kita bikin. Atau tahun kelima malah. Kayak tahun keempat ya. Nah, jadi silakan bagi teman-teman yang mau join. Ya. Kita welcome. Nanti juga akan dimasukkan ke dalam grup kelas. Jadi, belajarnya private itu istilah. Jadi misalnya orang ini berminat belajar tape, maka dia akan dimasukkan di grup kelasnya Om Yuza. Kita punya grup kelas umum di mana semua materi akan dibagikan, tapi ada grup kelas khusus di mana minatnya ke tape, maka masuk ke grup Yuza. Nanti dibimbing private oleh Om Yuza. Jadi misalnya kita punya rata-rata misalnya tiap batch itu 90 peserta ya, maka misalnya tiap kelas walaupun tidak merata ya, biasanya lebih banyak memang suka scalpernya 50, sisanya 20-20 atau 30-20 VPA dan Fibonacci. Maka belajarnya lebih private karena scalper hanya 50 orang, VPA swing cuma 30 orang, Fibonacci cuma 20 orang misalnya. Nah, jadi kira-kira akan seperti itu pembagian kelasnya. Tapi semua berhak mendapatkan materi semua style trading. Tetapi di dalam grup khusus private itu, itulah tanya jawab setiap hari, contoh soal segala macam. Jadi kan lebih enak orang bertanya di dalam kelas yang cuma 30 orang daripada bertanya dalam kelas yang 90 orang. Apalagi belum lagi waktunya ya kan. Dan selain daripada kelas umum yang diberikan, juga ada kelas-kelas khusus bonus biasanya yang memang itu adalah bagian daripada biasanya seminggu sekali dari tiap fasilitator. Jadi kita punya total 18 sesi, kurang lebih 36 jam, itu plus-plus ya, karena tadi saya bilang ada bonusnya itu. Jadi kita akan belajar mengenai juga fundamental analisis, kita akan belajar juga mengenai corporate action, itu yang penting ya. Jadi kita mencoba memanfaatkan setiap celah yang bisa kita dapatkan. Oke, jadi saya pikir cukup itu sementara untuk beta. Saya ingin masuk ke dalam materi yang menarik adalah mengenai indeks. Nah, yang ingin saya bahas ini karena dari kemarin saya lihat banyak sekali orang bahas indeks ya, kemudian bilangnya ini adalah head and shoulder, bla 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 bla. Saya nggak ngerti ya. Gini, kita lihat secara daily ya. Daily itu tidak ada head and shoulder. Di mana? Saya juga bingung. Kalau teman-teman lihat ini apa ya? Nggak ada pattern yang spesial ya. Yang jelas, selalu saya bilang ini kita masuk ke dalam fase atau kita masih dalam fase uptrend. Secara major. Midtermnya sideways atau masih sedikit uptrend. Minornya oke, downtrend. Ya. Jadi ketika turun di bawah 7.000 kemarin ini dia sudah masuk ke dalam sideways. Belum downtrend, sideways. Ya. Nah, ini sudah saya garis-garisin. 6.800 itu adalah support kuat. Kita lihat 6.800 itu adalah support kuat, terlihat dari adanya rejection hammer di sini. Ya. Nah, satu hal yang saya ingin soroti adalah di dalam TA itu, banyak sekarang orang tuh merasa dia sudah menganalisa technical analysis, padahal dia tidak ngerti gitu loh, bahwa TA itu bicara soal kemungkinan. TA dari definisinya adalah menggunakan data masa lampau
entah itu support, resistance, fraktal, dan sebagainya, untuk memprediksi data masa yang akan datang. Tetapi memprediksi ini bukan menentukan, oh besok ke sini, besok akan crash. Enggak begitu. Memprediksi yang dimaksud adalah menggunakan kerangka berpikir probabilitas. Kalau dia ke sini, maka jadi begini. Kalau dia ke sini, maka jadi begini. Nah, itulah prinsip menganalisa TA yang benar. Makanya di dalam trading system, selalu ada disiapkan yang namanya stop loss. Kenapa? Karena kita, walaupun pengennya ketika kita entry terus naik, tapi kita tahu ada kemungkinan harga bergerak berlawanan arah dengan entry kita. Betul kan? Makanya kita siapkan stop loss. Artinya, filosofi di dalam trading system itu, kita sudah buat yang namanya pola atau pola berpikir dalam kerangka probabilitas. Tetapi yang menyedihkan ironisnya adalah banyak orang menganalisa sekarang TA segala macam. Ya, mungkin mereka merasa cocokmologi lah, kesempatan sekarang ya. Mumpung kondisi lagi resesi begini ya kan, jelek-jelek, fundamental ya. Nanti chartnya kita cocokkan saja. Oh, pokoknya kita tahu mau downtrend tinggal dicocokkan aja. Kira-kira kalau patternnya downtrend itu HNS. Oke, kita cari pattern HNS itu di mana ya kira-kira. Nah, itu tidak boleh. Harusnya kita analisa berdasarkan apa yang kita lihat. Ya. Kalau at a glance kita tidak bisa lihat ada pattern apa, berarti itu tidak ada patternnya. Kalau teman-teman lihat chart itu sama kayak lihat awan. Lihat awan sekilas itu nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau teman-teman pernah kan waktu kecil liatin terus mandang langit, lihat awan. Lama-lama, awannya berbentuk boneka. Awannya bentuk Pulau Sumatera, ya kan? Awannya berbentuk malaikat. Kenapa? Karena teman-teman lihat lama-lama dan imajinasi itu bermain. Imajinasi itu kalau di dalam chart itulah bias psikologis yang teman-teman miliki. Jadi, saya ulangi lagi, TA itu prinsipnya adalah berpikir dalam kerangka probabilitas. Artinya, ketika saya analisa, saya tidak bisa bilang besok akan naik ke 7.100. Tidak begitu. Kalau misalnya sekarang ya kita berpikir dalam kerangka probabilitas, kita cerita dulu nih. Kita cerita dari data masa lalu dua bulan ke belakang lah ya sampai dengan sekarang misalnya. Kita misalnya cerita, oke, waktu kemarin itu masih downtrend terus di atas EMA 20, ini EMA 20 ya. Kemudian untuk pertama kalinya dia turun tembus di bawah EMA 20 dan menembus support 7.000 dan di bulan April Mei dan menembus support 6.800 sampai mengalami rejection di 6.600. Maka ini 6.600 adalah menjadi support kuat. Setelah itu dia memantul, tidak berhasil menembus resisten di 7.300, kembali turun menembus support 6.800 dan kembali mantul di support 6.600, yang mana berarti ini adalah support yang sangat kuat untuk IHSG, dan kembali naik di atas EMA 20 dari bulan Juli sampai dengan bulan September. Ternyata masih belum bisa menembus resisten di 7.300, turun lagi di bawah EMA 20, dan sekarang mantul dari titik support 6.800. Terlihat dari rejection ini, dan sekarang sedang berusaha naik kembali posisi di 7.017. Nah, kita punya yang namanya fraktal itu di 7.100. Jadi, saya akan bilang, kalau kalau IHSG bisa bergerak dan close di atas 7.100 ini, dan terus menaik, maka artinya IHSG sudah kembali ke mode minor uptrend. Ya, itu kalau. Tapi kalau tidak bisa dan misalnya ada rejection di sini, maka dia akan kembali menguji support di 6.800. Ya.
Nah, gimana? Ya segitu aja, nggak perlu. Oh ini saya melihat ini adalah pattern double top, gitu kan. Saya prediksi maka akan jadi seperti ini dan seperti ini. Ya kejauhan. Orang belum kejadian apa-apa. Ya kalau ini suka-suka saya aja menentukan. Oh, saya mau ini besok akan terus tembus sampai menembus layar ini, ya kan? Super bullish. Alasannya apa? Justifikasinya apa? Nggak ada. Cuman imajinasi setiap orang aja. Biasnya dia kan. Makanya di dalam analisa ini biasanya saya kan ikut tes CFT ya. Saya sudah lulus CFT level 1. CFT itu level 2. Level 2 itu biasanya tinggal esai dan praktek ya. Level 1 itu teori dan sedikit praktek. Di dalam analisa itu tidak boleh yang namanya kita hanya menganalisa satu time frame, misalnya daily. Apalagi kalau kita bilang indeks ya. Indeks itu harus dianalisa berdasarkan weekly dan daily. Nah, kalau kita coba analisa weekly misalnya, dengan sekilas ya kita masih bisa bilang ini super uptrend masih. Sejak COVID di 2020 sampai dengan sekarang itu semua uptrend. Sekarang masuk sideways. Ya, itu kalau analisa secara weekly. Nah, dan kalau analisa weekly hari ini per hari ini, maka ini adalah candle apa? Kalau istilah kerennya trend ya, ini semacam candle pembalikan arah dari bearish langsung ke bullish. Dia memantul di support 6.800. Maka kita akan melihat minggu depan bagaimana IHSG akan mencoba menembus support, bukan support ya, resisten minor di 7.100 ini resisten ini. Ini kalau ditarik terus resisten 7.100. Nah, bagaimana dia akan mencoba menembus resisten 7.100, kita akan lihat mampu nggak IHSG. Kalau dia mampu dan dia bertahan di atas itu, maka berpeluang menuju resisten 7.300. Tetapi kalau dia tidak bisa, maka dia akan kembali ke area support 6.800. Itu saja. Cukup sampai di situ. Nggak perlu kita bilang, nanti kalau dia tembus 6.600, bablas 4.500. Belum, kejauhan. Nah, kenapa orang-orang di YouTube itu kita lihat senang sekali mereka 2023 gelap lah, bla bla bla. Ya karena memang itulah yang laku dijual. Teman-teman ngeklik, mereka nonton mereka, supaya ya harus bikin judul yang fantastis, bombastis ya kan, walaupun isinya mungkin belum tentu. Ya kan, kalau berita misalnya, zaman dulu kan berita tuh yang ngetop itulah berita-berita pembunuhan, ya kan, yang kriminalitas. Karena orang pengen tahu, penasaran, yang bombastis gitu, yang di luar daripada keseharian. Kan lucu, ada nggak berita laku kalau misalnya orang bilang, Bapak Ibu misalnya penyiarnya bilang, hari ini di kawasan Jakarta dan sekitarnya kondisi cuaca baik-baik saja, jalanan juga baik-baik saja, tidak ada masalah, sekian, nggak laku. Orang senang judul yang bombastis. Tahun 2023 IHSG gelap. Ya. Segera crash menuju 4.000. Ya. Sepanjang sejarah, tidak pernah ada orang yang bisa menebak kapan crash itu akan terjadi. Tidak pernah. Yang mencoba banyak, tidak pernah berhasil. Kalaupun ada yang berhasil, itu karena dia menebak yang ke 100 kali. Dia bluffing, oh saya bisa menebak. Padahal yang 99 kalinya salah itu tidak pernah diomongkan. Diam aja. Ya. Jadi, gimana kita harus bersikap? Ya, yang penting kita melihat faktanya saja. Sekarang itu adalah IHSG memantul dari support 6.800 menuju ke fraktal di 7.000 dan 7.100. Kalau dia bisa menembus itu, maka dia akan kembali menembus atau mencoba menguji resisten di 7.300. Tapi kalau dia tidak bisa, dia akan kembali menuju ke support 6.800 dan setelah itu baru kita lihat mau kemana dia. Apakah dia balik ke 6.600? Kalau, karena saya bilang tadi support 6.600 adalah yang kuat, dari weekly juga kelihatan ya. Maka ketika dia turun di 6.600, hati-hatilah. Artinya IHSG sudah tidak uptrend dalam jangka panjang. IHSG secara major sah sideways. Sideways ya, saya bilang sideways, bukan downtrend. Kalau dia turun di bawah 6.600, IHSG
sah dan meyakinkan sideways. Belum crash. Belum downtrend. Kapankah IHSG dinyatakan downtrend? Ketika dia turun di bawah 6.000. Apalagi di bawah 5.800 itu fix downtrend. Nah, ini pola pikir yang benar gitu loh. Jadi tidak perlu dihantui asumsi. Kamu mau ngomong apapun nggak pengaruh kepada IHSG. Kamu mau analisa IHSG besok crash, bla bla. Tapi market itu kan konsensus ya. Tidak ada, saya tidak percaya dengan makanya analisa orang IHSG. Ketika saya misalnya melakukan ini tidak analisa. Kita tidak memprediksi kan, kita menganalisa saja. Kondisi sekarang begini, support resisten di sini, kalau maka. Selesai. Tidak perlu ditambahkan, besok IHSG crash di 6.000. Nah, itu orang tidak ngerti TA ketika dia analisa seperti itu. Saya tidak bilang bahwa IHSG tidak akan crash ke 6.000. Bisa saja. Tapi ketika IHSG mantul di support 6.800 dan sekarang di 7.000, terlalu jauh bos kalau ngomong harus turun ke 6.000. Ya. Terlalu jauh. Kita lihat apa yang di depan mata, itu yang kita jadikan patokan kita dalam menganalisa sesuatu. Oke, jadi IHSG bagus atau enggak? Sebenarnya masih bagus. Kalau kita lihat dia mantul di 6.800, artinya ada perlawanan. Dia mencoba memantul di 6.800. Jadi kadang-kadang orang itu turun dikit masuk full cash. Jadi dia melewatkan kesempatan. Tahu-tahu nanti IHSG 7.300 baru dia masuk lagi. Nah, salah. Ya. Salah. Kalau kita lihat IHSG sampai dengan sekarang ya mantul di 6.800, candlenya masih bagus, buying pressure-nya. Tidak ada yang salah dengan IHSG, maksudnya ini adalah sesuatu yang normal ya. Biasanya kategori dinyatakan bearish itu ya. Kategori dinyatakan masuk ke dalam fase bearish itu kalau turun 25% dari top. Nah, kalau kita bilang topnya itu 7.300 di sini, ya. Jadi turun 25% dari 7.300 itu baru kita katakan bearish masuk fase. Berapa sih 75%? 25% dari 7.300? 5.475. Ingat, kalau IHSG sampai turun di bawah 5.475, maka secara normal kita boleh katakan sudah masuk fase bearish. Itu acuan secara umum. Rata-rata koreksi IHSG itu biasanya maksimal 15%. Berapa 15% dari 7.300? 6.200. Itu koreksi-koreksi normal yang oke, cukup dalam tapi nggak yang bearish gitu loh. Ya. Jadi IHSG sekarang masih dalam fase sideways. Minornya downtrend, yes. Intermediate-nya sideways. Major-nya uptrend. Jadi sebagai informasi, tren itu kalau orang nanya trennya apa? Tanya balik, time frame berapa? Major, intermediate, atau major, midterm, atau minor. IHSG majornya uptrend. Midtermnya sideways. Minornya downtrend. Oke. Ini yang akan menentukan style trading kita mau kemana. Ya tentu, di dalam kondisi seperti ini, misalnya saya punya strategi menyesuaikan dengan portofolio kita. Saya misalnya 40-50% cash. Kemudian saya juga risk per trade saya kecilkan. Saya lebih prefer beli saham-saham yang uptrend, tapi sedang ada di support. Saya lebih prefer beli saham-saham yang uptrend, ada di support, dan fundamentalnya bagus.
Saya prefer beli saham-saham yang uptrend, ada di support, fundamental bagus, dan tidak banyak dipopom orang lain, tidak banyak masuk cover analisis orang lain. Saya dan seterusnya. Teman-teman bisa tambahkan sendiri kriteria teman-teman masing-masing. Saya tidak akan agresif dalam hal jual beli. Nah, gitu strategi-strategi yang menyesuaikan indeks. Beda dengan kondisi sekarang, itu beda dengan kondisi pada waktu IHSG bullish. Kalau ada orang bilang, ngapain kita analisa IHSG? Karena kita kan tradingnya nggak trading IHSG, benar. Tapi IHSG itu sedikit banyak akan membawa pengaruh, menyeret ya. Kalau kemarin fase bullish, saham busuk saja naik. Orang bilang kalau waktu IHSG bullish, indeks bullish, monyet pun bisa cuan. Tapi ketika lagi sideways begini, ini sideways ya, bukan bearish. Ketika lagi sideways begini, maka ya kita harus pilih-pilih mana yang bagus sahamnya. Nggak bisa asal lagi. Kira-kira begitu. Jadi, ulang-ulang saya selalu sampaikan, gunakan prinsip atau filosofi mindset yang benar dalam trading. Dalam analisa IHSG pun benar. Nah, kalau kita lari ke saham, baru cari saham yang sedang uptrend tapi di support. Jangan beli saham yang ada di resisten. Nanti ke bawah turun. Sebagus apapun sahamnya. Kita beli resisten, ke bawah turun, kita cut loss, baru dia mantul. Nanti teman-teman bilang saham itu punya mata. Padahal bukan. Karena teman-teman belinya salah titik entry-nya. Nah, saham bagus, kalau entry-nya nggak bagus, ya nggak bagus. Saham jelek, kalau entry-nya nggak bagus, ya nggak bagus. Maka kita harus cari saham yang bagus, secara technical uptrend, secara fundamental bagus, entah itu under value atau growth, secara titik entry juga ideal. Nah, itu semua adalah bahan-bahan materi yang ada di Akademi Beta. Kita akan belajar bagaimana cara mengenali reversal dari bearish ke bullish. Bagaimana cara menganalisa yang seperti ini, yang jujur apa adanya, tidak menganalisa, memprediksi sembarangan. Kalau kita prediksi sembarangan ya suka-suka aja. Besok kalau tidak kejadian, lupain aja. Nggak usah di bluffing gitu. Hilang. Nanti tutupi dengan analisa baru. Kalau analisa baru itu benar, baru di bluffing. Supaya orang, oh ya benar ya, yang dulu-dulu sudah kelupaan. Nah, sampai kapan kita mau dibohongi dengan cara seperti itu? Ya. Marilah kita jadi trader yang lebih cerdas gitu. Mbok ya jangan bego-bego banget lah gitu. Jangan kayak kerbau dicocok hidungnya gitu. Beli ini, orang bearish bilang, ini krisis, 2023 gelap. Jual semua. Ada orang bilang, oh saham ini bagus. Ikutan beli. Tidak ada freelance di market itu. Tidak ada freelance. Jadi, lebih baik teman-teman, daripada bergantung dengan orang lain, belajar sendiri, cari makan sendiri di bursa. Rasanya akan lebih nikmat. Kita tahu apa yang kita beli, kita tahu kita mau ngapain, kita paham kita harus ngapain, cut loss kita belajar, take profit kita belajar, be humble with the market, profit cuan dari market, loss juga dari market. Kita belajar dan evaluasi bareng-bareng. Itu baru jos. Daripada cuma ikut-ikutan orang, kalau profit dengan orang bluffing, males banget. Kalau cut loss orangnya diem-diem aja, iya kan? Biasanya begitu. Terus kita nggak belajar apa-apa. Karena kita cuma ikut orang. Ya, jadi kita belajar bagaimana analisa ini tuh sebenarnya clear. Cuma dari support resistance, kemudian dari fraktal. Ya, fraktal itu adalah ini nih, fraktal. Untuk bisa menentukan support resistance, kita harus menentukan dulu fraktal. Higher high, higher low. Nah, baru nanti diteruskan. Jadi, jelas. Pandangan kita tentang IHSG itu jelas. Bukan bingung, oh gimana ya? Kalau lihat daily itu mungkin agak bingung, tapi begitu masuk ke weekly, itu jelas. 6.600 support yang sangat penting. Kenapa? Dia fraktal weekly itu ada di sini. Ini adalah batasan uptrend. Masuk ke sini sideways.
Sinilah ya. Ya ini lebar lah ya. Kalau support itu kan masuknya apa? Support resistance area itu bukan garis tetapi area. Semacam area karet itu yang bisa ditembus, mantul lagi. Nah, jadi gampangnya saya kategorikan ini adalah masih area uptrend. Kalau turun di bawah ini, kita masuk area sideways di sini. Kalau turun lagi ini, baru kita masuk area downtrend di sini. Dan seperti saya bilang tadi, ketika IHSG turun 15%, itu masih normal koreksinya. Tetapi ketika IHSG turun 25%, itu sudah masuk masa bearish. Oke, jadi penting bagi kita untuk analisa IHSG karena kalau saham atau indeks bullish 75% saham itu akan naik. Apalagi kalau kita bisa dapat atau pilih saham di sektor yang lagi dapat angin, dapat momentum. Kayak sekarang contohnya sektoral apa? Konsumen. Ada Aisa, ada Unilever. Padahal sebenarnya fundamentalnya nggak bagus-bagus banget, tapi mereka lagi dapat angin. Yang hancur-hancuran juga banyak. Nah, sektoral momentum juga itu jadi salah satu materi dalam Akademi Beta. Jadi kita ingin memperlengkapi benar-benar bagaimana caranya kita bisa analisa secara mandiri. Tujuannya ya supaya kita tidak bergantung orang lain. Saya pun muak dengerin omongan orang lain ya kan. Kalau analisanya 10, satu yang benar, wah bluffingnya kemana-mana. Begitu yang 9-nya salah, diem. Ya kan? Masalahnya kita tuh nggak akan belajar dengan cara seperti itu. Bisa nggak cuma ikut orang lain? Bisa. Tapi begitu loss. Yang saya takutkan itu yang modalnya Mercy ikut yang modalnya Scoopy. Ya. Yang modalnya Scoopy cut loss 5 juta, yang modalnya Mercy cut loss 50 juta. Atau malah lebih parah, tidak cut loss. Nah, itu yang berbahaya. Orang beli 100 lot, kita beli 10.000 lot. Terus, orang cut loss, kita nanya, cut lossnya di mana? Berisiko sekali. Trading saham itu memang lucu. Kenapa? Orang kalau mau beli mobil, itu pasti lihat-lihat dulu, searching, segala macam, ya kan? Nanya, gimana? Nanya temennya, nanya salesnya, nanya kalau kenal temen yang orang bengkel, bagus nggak di performanya, bla bla bla. Tapi kalau mau beli saham, kalau kena pom-pom, gampang banget beli. Tinggal klik. Kenapa? Karena bursa saham itu diciptakan sedemikian rupa untuk mengeruk duit retail. Mekanisme itu dibuat segampang mungkin supaya apa? Terjadi perpindahan duit dari yang miskin ke yang kaya. Loh iya. Kok miskin ke yang kaya? Iya. Dari retail kepada bandar. Mekanisme itu sudah diciptakan sedemikian rupa. Kalau kita ikut arus, kita mainstream, kita nggak bisa survive. Kalau istilah psikologis, kalau kita gunakan short mind kita, ya, kita nggak akan bisa survive. Kalau kita follow mainstream, itu nggak akan survive. Beli saham yang lagi booming misalnya. Di mana-mana, cobalah perhatikan. Kalau sahamnya sedang booming, itu sudah waktunya sisa napasnya doang. Orang beli sebelum sahamnya booming. Setelah booming, disebut di mana-mana, dianalisis di mana-mana, orang jualan. Yang paham. Yang nggak paham, iya mereka beli dari orang yang jual. Dan selalu siklus itu akan terulang. Bangkrut, retail baru masuk, tidak belajar, bangkrut. Akan jadi masuk lagi, ya kan? Retail yang baru lagi, tidak belajar, bangkrut. Bilang trading judi, bla 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 bla. Kenapa? Karena kita nggak mau belajar. Apalagi sekarang sedemikian rupa, ya kan, dibikin oleh mereka ini, ya kan, bikin seminar, tanya jawab, mengundang perusahaan senang sekali bisa menaikkan harga saham dengan cara yang paling gampang, atau mengembalikan kepercayaan investor retail dengan cara paling gampang. Ngomong aja, talk show. Terus kalau ada yang nanya, gimana perusahaan? Saya yakin optimis. Hasilnya akan bagus, profit bla bla bla.
Asal kenyataannya ya tidak ada urusan. Yang penting setidaknya saya nggak perlu buyback. Kalau saya punya perusahaan, saya nggak perlu buyback untuk jaga harga saham saya. Kalau perusahaan dia ingin menjaga harga sahamnya supaya branding image perusahaannya bagus. Kalau sahamnya turun jeblok, dia harus buyback, ya kan? Teman-teman sering dengar. Tapi bagaimana kalau ternyata dia nggak punya uang untuk buyback? Ya dibiarin aja. Tapi sekarang ada cara lebih gampang. Ngomong aja ke publik dengan dunia digital sekarang. Ngomong ke publik, jangan khawatir, tenang saja, ya kan? Perusahaan kami bagus. Jangan jual, kalau perlu beli. Ngomong begitu, dipoles, omongannya bla bla bla. Harga saham naik, tidak perlu keluar duit. Tapi kalau orang mengerti, dia tahu. Bener nggak diomongin? Bagus nggak? Selalu ada alasan kenapa saham itu turun. Selalu ada alasan kenapa saham itu naik. Hanya saja kadang kita nggak tahu alasannya. Kita baru tahu alasannya ketika sudah ada di ujung daripada kenaikan atau ujung daripada penurunan. Nah, itu yang beresiko. Makanya banyak orang bilang TA itu memprice-in-kan. Betul, karena TA itu bukan menjadi penyebab naik turunnya saham. TA itu adalah akibat yang kelihatan dari naik turunnya saham. Kayak orang sakit perut, kalau pergi ke dokter kemudian melakukan analisa USG. Kenapa sakit perut? Oh ternyata, bukan USG lah ya. Kalau sakit perut, ya oke lah USG misalnya. Dicek ususnya, ternyata ada kelainan, ada penyakit Crohn misalnya. Sakit perut itu adalah sama seperti cat yang kita lihat. Dia bukan penyebab, dia adalah akibat. Penyebabnya adalah kelainan di usus itu. Itu adalah penyebab. Kalau di bursa, penyebabnya adalah ya fundamental, pasti, bukan yang lain. Sebuah saham bisa naik tinggi bukan karena harganya menembus MA20, bukan. Kalau orang TA senang pakai, kalau saham naik di atas MA20, kemungkinan besar bullish. Tetapi saham itu tidak naik terus hanya gara-gara dia menembus MA20. Pasti ada faktor fundamental yang mendrive, entah itu corporate action, entah itu labanya naik tinggi, entah itu turnover, tetapi belum keluar. Insider sudah tahu duluan, insider anggota bursa, mereka tahu, mereka beli. Ketika mereka beli, ini kan jadi bola salju, bergulung-gulung-gulung, naik. Nah, begitu naik, retail mulai lihat, oh naik nih secara TA, beli. Yang fundamental duluan, tapi fundamental duluan tuh insider ya. Yang lihat pakai TA, belakangan. Naik. Yang dapat jatah paling putih siapa? Yang nggak ngerti EVA dan tidak ngerti TA. Alias yang hanya ikut-ikutan beli orang lain. Itulah yang menjadi, kalau dalam biologi itu, yang ada di rantai makanan paling bawah. Yang selalu dimakan oleh raksasa-raksasa. Yang beli duluan jual, FA beli, jual sebagian ketika orang TA beli. Orang TA beli, jual ketika dipucuk. Yang dipucuk itu siapa? Orang yang tidak ngerti FA, yang tidak ngerti TA, hanya ikut-ikutan kena pom-pom. Seperti itu rantai makanan. Polanya akan selalu sama. Dan tools yang digunakan juga akan selalu sama. Nah, itulah mengapa menurut saya kita harus belajar. Apakah belajar TA atau belajar di Akademi Beta sudah pasti tidak loss? Enggak. Loss itu inevitable atau tidak bisa terbantahkan ya. Tapi setidaknya teman-teman punya cara untuk bisa konsisten. Sebenarnya dalam trading yang paling penting itu konsistensi. Profit sekali dua kali bisa, tetapi konsisten profit itu yang susah. Kenapa? Karena kondisi market berubah-ubah, kita tidak bisa menerapkan hanya satu strategi untuk bisa mendapatkan konsisten profit yang konsisten. Kita harus berubah-ubah juga. Tapi tidak berarti berubah-ubah itu hari ini pakai Bollinger Band, besok pakai MA20, enggak. Tapi yang berubah-ubah adalah cara entry, cara exit, money management, risk appetite, risk per trade,
Itu kita atur semua berdasarkan kondisi bursa. Makanya tujuan saya menganalisa IHSG itu tidak lain dan tidak bukan adalah satu, untuk menentukan teknik entry saya. Kedua, untuk menentukan risk per trade saya. Ketiga, untuk menentukan pemilihan saham saya. Itu saja analisa IHSG gunanya. Kalau IHSG masih bullish, kita bisa agak selebor. Ya, risk per trade, bodo amat lah. Beli juga naik. Kalau IHSG sideways, lebih difilter. Kita lihat saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang uptrend bagus, belinya di support. Kalau IHSG bearish, kalau perlu nggak usah trading. Simpan cash, supaya kita, tapi kita tetap mengawasin saham-saham itu. Begitu kita lihat bursa mulai breakthrough, mulai follow through ya, mulai bergerak reversal dari bearish ke bullish, maka itulah saatnya kita mulai agresif. Ya, jadi itu tujuannya analisa IHSG. Cuma itu aja. Dan itu penting. Karena itu menentukan profit atau loss kita. Oke, jadi sekali lagi, IHSG tidak membentuk pattern apa-apa. Setidaknya sampai sekarang tidak kelihatan. Kalau orang mau bilang ini ya double, mungkin kalau mau dibilang double top, oke. Ya, ini nih. Double top, oke, double top. Tapi belum tertembus. Baru potensi terbentuk double top. Sebuah pattern itu ada namanya neckline. Ya. Sebuah pattern itu baru terkonfirmasi kalau neckline-nya sudah tertembus. Itu saja. Kalau mau dibilang double atau triple top, oke. Neckline-nya ada di mana? Neckline-nya ada di 6.600. 6.500 sampai 6.600. Apa ini? Triple top, oke, mobil triple top, nggak masalah. Tapi bukan HNS. Ya, kalau mau bilang ini, kalau saya mau bilang ini double bottom, boleh nggak? Boleh. Neckline-nya di mana? Di sini. Baru terkonfirmasi double bottom kalau tembus di atas 7.300. Sekarang baru potensi. Yang namanya potensi bisa terjadi, bisa enggak. Nah, sekarang di tengah-tengah gimana? Ya, tinggal kita lihat yang fraktal ini tadi. Kembali lagi 7.100. Itulah jadi pedoman kita. Inilah minor support, minor resistance. Kalau dia tembus di atas 7.100, bisa berbalik atau menguat atau bertahan di atas itu, maka berpotensi menguji resistance 7.300. Tetapi kalau dia ternyata besok, biasanya di sini bikin shooting star nih. Nah, kalau dia shooting star di ini berarti ada rejection. Benar, maka dia akan menguji lagi supportnya di 6.800. Ya. Kalau pertanyaan soal gap, IHSG punya banyak gap? Punya. Tapi harus dibedakan antara breakout gap, exhausted gap, island gap, dan sebagainya. Atau hanya measurement gap. Ya. Itu beda. Yang harus segera ditutup adalah exhaustion gap atau island gap. Kalau breakaway gap seperti ini itu tidak harus segera ditutup. Ini lihat, ini breakaway gap kan? Yang ini di sini, yang di sini dia jebol. Apakah ditutup? Enggak. Beda sama ini measurement gap. Langsung ditutup dalam waktu 1, 2, 3 hari. Kalau ini berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, banyak. Baru ditutup ini nutup dia. Terus kalau ada yang bilang, kalau gitu ada gap lagi, bawa lagi dong. Yang mana? Nah, jadi analisa gap itu sebenarnya, gap itu hanya menjadi support resistance. Tidak menjadi area yang harus harga ke situ. Enggak. Dan exhaustion gap yang mana? Ini exhaustion gap. Ini adalah exhaustion gap nih. Langsung ditutup besoknya. Jadi kan gap, open gap up,
bikin shooting star. Ini adalah bentuk, kalau boleh dibilang 1, 2, 3 ini adalah bentuk bearish pattern ya. Ini namanya evening star. Uptrend, gap up, gap down. Tapi ditutup. Gapnya ditutup. Nah, ini adalah contoh exhaustion gap. Langsung ditutup. Ini adalah contoh measurement gap. Langsung tidak harus ditutup langsung, tapi bisa saja ditutup langsung, bisa saja tidak. Tetapi breakaway gap tidak atau jarang ditutup langsung. Biasanya lama. Kayak gini nih berapa kali. Oke? Jadi kira-kira itu IHSG yang bisa saya share buat teman-teman semua. Jadi jangan khawatir, trading tetap trading ya kan. Indeks belum bearish, masih sideways. Minornya oke, downtrend. Tapi wajar dan sangat normal. Indeks kita tuh yang terbaik, bahkan kalau baca laporan JP Morgan, IHSG itu adalah salah satu yang the best performer di emerging market. Emerging market itu negara-negara dunia ketiga ya, kayak kita-kita nih. Negara dalam tanda kutip kismin bagi orang Eropa. Maksudnya masih bertumbuh. Kita tuh the best performer. Kenapa? Walaupun Pak Jokowi bilang 2023 gelap, tetapi Indonesia, menurut bahkan prediksi kita kuartal ketiga, itu GDP kita tidak turun, stagnan aja. Tapi bagus. Bandingkan dengan negara-negara Eropa yang sudah masuk ke jurang resesi, kita belum. Kita punya fundamental ekonomi bagus. Kenapa? Ini ditopang oleh komoditas. Kita banyak ekspor. Coal, ya mining lah dan sebagainya. Itu ditopang oleh itu walaupun. Nah, sekarang ini mungkin ya yang bisa jadi patokan kita ketika melihat IHSG mau koreksi atau enggak sih hari ini, itu lihatlah rupiah. Kalau rupiah melemah, itu biasanya IHSG akan terkoreksi. Ini secara daily ya. Rupiah terhadap dolar. Tapi di satu titik itu Bank Indonesia akan melakukan intervensi. Kalau misalnya rupiah terlalu rendah melemahnya. Itu pasti diintervensi. Menggunakan cadangan devisa tentu saja. Nah, jadi kalau teman-teman mau bandingkan, cobalah bandingkan berapa hari nih, 1, 2, 3, 4, 5 hari ke belakang. Benar nggak rupiah menguat? Menurut saya, kayaknya rupiah menguat. Makanya, chartnya uptrend, mantul. Nah, jadi, sedikit tips itu ya, kalau mau lihat kondisi IHSG hari ini, lihatlah rupiah terhadap kemarin. Gimana? Melemah nggak? Kalau menguat, mungkin IHSG nggak turun. Koreksi-koreksi sebentar aja. Karena biar bagaimanapun koreksi itu menentukan bagaimana image suatu negara ya. Investor tuh melihat mata uang. Kalau mata uangnya kuat, ya tentu mereka berani menaruh uangnya di Bursa Indonesia. Bahkan fund manager pun melihat itu karena itu kan jadi salah satu tolak ukur dalam ekonomi ya. Jadi kira-kira gitu. Saya pikir cukup itu untuk malam ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah mau mendengarkan. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya share berguna. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Kalau saya sih minggu depan jadwalnya. Kalau Kong Emon mungkin besok. Ya. Om Yuza mungkin besok atau minggu. Nah, kita memang usahakan selalu ada gantian. Kalau bisa setiap hari kita share di Pre-Class Akademi Beta. Walaupun teman-teman tidak ingin ikut Akademi Beta, tidak apa-apa. Kita senang share supaya teman-teman tidak bingung harus bagaimana bersikap dalam, terutama sekarang ya, banyak sekali informasi. Saya tuh bergabung di beberapa grup tele, walaupun cuma jadi pelihat aja yang melihat, sekali buka ribuan gitu kan. Isinya ngomongin saham A, B, C, sampai Z. Mulai dari yang analisanya benar sampai yang analisanya ngawur, mulai dari yang hanya pom-pom sampai itu banyak sekali. Nah, menurut psikologis itu kita tuh tidak bisa menerima informasi sebanyak mungkin. Ketika kita menerima informasi yang terlalu banyak dalam waktu bersamaan, saya sudah share ini kemarin, maka otak kita melakukan 3 hal, generalisir, distorsi, atau deletion. Apapun itu, informasi yang ada yang sesungguhnya adalah inti dan esensi yang penting. Ketika dia mengalami generalisasi atau distorsi atau deletion, dihapus,
maka kita sudah kehilangan unsur yang paling penting yang harusnya kita perhatikan dalam informasi tersebut. Sama kayak teman-teman, kalau teman-teman di bandara menunggu pengumuman, ya, teman-teman nunggu pengumuman nih, misalnya mau boarding dalam pesawat. Kan suara di bandara kan tidak cuma itu. Ya kan, suara di bandara itu ada suara anak-anak kecil nangis, anak-anak kecil tertawa, suara bapak-bapak ngobrol-ngobrol misalnya, atau ada yang nyanyi-nyanyi atau apa. Tapi ketika kita pusatkan perhatian kita kepada saya ingin dengar suara pengumuman itu, maka kita ketika dengar suara itu, kita hanya fokus ke situ kan. Kita mendengar suara lain, tapi kita tidak mendengarkan. Betul nggak? Kita, terutama bagi pria ya, karena pria itu tidak multitasking. Kita mendengar itu, dan kita mengerti pengumuman itu, karena itu yang kita inginkan untuk didengar. Tapi, coba dalam waktu bersamaan kita dengar pengumuman itu, dan ada yang ngomong juga yang lain, di sebelah kita misalnya, tapi kita nggak pay attention terhadap omongan itu. Ketika sudah selesai ngomong dua-duanya, coba taruhan. Ngerti nggak kita apa yang dia omong? Nggak bakalan ngerti. Kita dengar tapi kita tidak mendengarkan. Kenapa? Karena kita mendelete informasi itu. Kenapa kita delete? Karena kita tidak butuh. Kita merasa kita tidak butuh. Karena otak kita memfokuskan kepada itu. Nah, itulah yang disebut dengan bullish atau bearish bias. Kalau orang punya kecenderungan takutnya bearish terus, makanya dia bisa punya bearish bias. Sebulis apapun chart yang dilihat, dia selalu bisa mencari titik bearish. Analisa pattern yang kelihatannya bearish. Sama seperti anak-anak kalau ngelihat awan. Kalau orang anak-anak ya senangnya sama kelinci misalnya, kalau dia lihat awan nanti dia lihat kayaknya awannya bentuk kelinci, lucu sekali. Padahal kalau kita lihat enggak, bentuknya nggak jelas gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena anak itu pingin lihat apa yang dia suka. Dia fokuskan di situ. Nah, itulah kurang lebih analogi bearish dan bullish bias. Nah, setiap orang itu punya bearish atau bullish bias masing-masing. Saya memiliki bullish bias. Maka ketika fase mendekati seperti ini nih, dalam fase antara sideways atau bearish, saya mempunyai suatu tools analisa untuk membuat saya objektif. Sebaliknya, kalau ada orang yang punya bearish bias, dia bisa lihat, wah ini bearish, entah dari mana. Justifikasinya tuh nggak jelas. Oh bearish ini, wah bentar lagi ke 5.000. Nggak tahu, tapi atas dasar apa ngomong itu tuh nggak tahu gitu loh. Dan itu tuh nggak objektif. Itu tidak objektif. Kenapa? Ya nggak ada dasarnya. Terus apa alasannya gitu? Kalau dia bilang, oh itu karena kondisi ekonomi, ya sudah. Kalau analisanya dari makro mikro fundamental, ya sudah, itu saja dipakai. Jangan dicocok mologikan dengan chart. Nggak masuk. Ya. Jadi itu. Jadi di dalam bukan cuma indeks, di dalam saham individual pun kita rentan sekali memiliki atau mengedepankan bias kita. Jadi kita harus mencari cara, gimana caranya saya bisa mengatasi bearish bias saya. Saya bisa mengatasi bullish bias saya. Bagi yang punya bearish bias, biasanya ketika indeks turun kayak dulu waktu COVID ya, oh dia senang karena wah bener nih analisis saya. Tetapi dia selalu mikir, wah bearish terus nih, kapan bullishnya, masih lama. Begitu sudah masuk reversal dari bearish ke bullish, orang-orang yang bearish biasnya kental sekali, itu akan nge-freeze. Ketika dia lihat hari demi hari chart IHSG mulai bagus, dia tetap akan nge-freeze. Nggak berani beli. Kenapa? Karena takut. Karena dia punya bearish bias. Kenapa? Karena dia tidak punya tools. Dia tidak menerapkan suatu sistem yang membuat dia secara objektif bisa menilai, oke, kalau ini sudah kejadian, maka
Walaupun saya punya pendapat yang biris tentang IHSG, tetapi kenyataannya tidak. IHSG menunjukkan hal yang sebaliknya. Maka saya harus bereaksi terhadap market. Sebaliknya, orang-orang yang mempunyai bullish bias yang kental, ketika IHSG biris, masuk bullish, dia tidak akan menjual posisi sahamnya. Selalu ada harapan, hope bahwa IHSG akan mantul. Padahal tidak. Dan kepercayaan diri itu akan selalu bangkit ketika ada namanya lower high. Ya kan? Kita tahu di dalam koreksi itu kan, di dalam downtrend itu IHSG atau bukan IHSG ya, apapun pergerakan membentuk yang namanya lower high, lower low. Ketika membentuk lower low, orang pesimis. Ketika membentuk lower high, orang optimis. Orang yang memiliki bullish bias, ketika terbentuk lower low, dia banyak berdoa. Terus ketika membentuk lower low, dia banyak berdoa. Ketika membentuk lower high, dia mulai, wah ini bisa mantul. Turun lagi, gak apa-apa. Naik lagi, bisa mantul. Tahu-tahu sudah di dasar jurang. Nah, itulah pentingnya kita punya mindset yang objektif, termasuk dalam analisa. Saya pun, ya kalau kita melihat makro ya, kayaknya nggak ada satupun orang yang sekarang ngomong 2023 super bullish. Semua ngomong biris. Tapi bukan berarti kita bisa mencocokkan itu dan kita mencari-cari mana pattern yang biris yang bisa kita lihat untuk kita justifikasi. Nggak begitu. Kalau memang dia harus biris, ya tunggulah waktunya dia biris, baru kita nyatakan biris. Tapi selama dia belum biris, jangan dibuat-buat seolah-olah sudah biris. Gitu ya. Saya kira cukup untuk malam ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.